Diketahui vektor kerapatan flux listrik di ruang adalah ini, oke. Berarti kita tulis aja langsung sama dengan 10x A itu X ya. Ditambah 5 Y A Y. Nah, hitung total flux melewati XY. Bidang XY persegi dengan batas. Ini kita kasih nama dulu. Dengan batas 0, X, 2, dan 0, Y, 2. Nah, kalau yang ini, rumusnya itu bakal begini. Kan ini kita cari total flux listrik ya. Sama dengan ini D-nya. Yang nanti kita masukin ke situ. Habis itu ini turunan dari surface. Surface-nya itu bakal pakai dari X-nya dari sini. Berarti kalau kita langsung kerjain aja 10x AX tambah 5 AY Y AY ya. Y terus ini berarti DY DX A Z. Nah, di sini ini tuh jadi kalau mau divisualisasikan ya biar lebih paham. Anggap ini si persegi XY. Nah, disuruhnya apa? Total flux listrik yang melewati bidang persegi. Tapi, si D yang kita punya ini, kita tuh nggak punya komponen Z. Jadi dia itu nggak akan pernah gerak nembus atas bawah. Ini X, ini Y, ini Z. Jadi dia bakal geraknya kemanapun sini, tapi dia nggak akan pernah nembus ke bawah sini. Dia nggak akan pernah nembus perseginya. Jadi, kalau mau dibuktikan secara rumus, ini kan ya ini DY, terus ini DX. Terus AZ, ya ini kan 0 gitu loh. Jadi, ini hasilnya 0. Terus 0 dikali ini, hasilnya ya 0. Jadi, hasilnya sama dengan 0. Karena, kalau, ya ini untuk pembuktiannya, hasilnya 0. Karena Z-nya juga nggak ada gitu, yang untuk gerak dari Z-nya. Terus untuk visualisasinya kayak gini, ya dia nggak akan pernah nembus si perseginya. Coba nih kita baca lebih baik nih. Yang melewati bidang persegi di bidang XY dengan batas ini, dia nggak akan pernah nembus. Oke, langsung aja kita ke soal berikutnya. Ini udahlah, bisa lah paham. Sebuah bola padat homogen memiliki muatan total Q sama dengan 8 mu kolom yang tersebar merata di seluruh volumenya. Jari-jari bola adalah ini jari-jari bolanya R sama dengan 4M dan bola berada di ruang hampa. Hitung medan listrik E di titik yang berada jarak 2 meter dari pusat bola. Jadi kalau R itu kayak gini. Dari sini sampai sini. Kalau yang ini itu dari sini dari pusat sampai titik tertentu aja gitu. Ya nggak harus dalam bola sih, tapi bisa juga misalnya titiknya di sini, ya udah berarti dari sini ke sini. Tapi bisa juga biasanya dalam sini. Jadi ada R lebih kecil daripada R besar, ada juga yang lebih besar daripada R besar. Nah, gitulah. Sekarang yang kita ketahui dulu aja deh. Q sama dengan 8 new volume. Terus L sama dengan 4. Habis itu kalau L-nya sama dengan 2 meter, terus L sama dengan
6 meter. Nih, kita bakal nyoba case di luar bola dan di dalam bola ya. Terus yang ketiga itu grafik. Kita langsung hitung aja. Ini bisa langsung dimasuk-masukin. Rumusnya itu pakai tadi dia disuruh cari apa ya? Hitung medan listrik E. Nah, oke. Berarti E sama dengan, nah, ini rumus tuh ada dua. Kan yang satu ini dia itu tuh si L kecil itu tuh di dalam bola ya. Kalau di dalam bola rumusnya bakal begini. E sama dengan K Q R dibagi L pangkat 3. Terus kita sambil paralel ngerjain aja yang nomor 2 nya. Kalau L lebih besar daripada jari-jari bola, rumusnya itu bakal K Q per L pangkat 2. Harusnya dari sini udah kelihatan untuk ngebuat grafik tuh bakal kayak gimana hasilnya, harusnya udah kelihatan banget dari sini. Oke, kita langsung ngerjain aja. Berarti ya Kak kayak biasa 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali Q-nya itu 8 dikali 10 pangkat min 6 dengan L-nya itu sama dengan 2 ya. Ya, L-nya 2 dibagi 4 pangkat 3. Hasilnya itu kalau dihitung 144 dikali 10 pangkat 3 dibagi 64. Oke. Untuk yang kedua, ini juga masuk-masukin aja. 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali 8 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi L-nya itu di 6, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 72 dikali 10 pangkat 3 dibagi 36. Oke. Sebenarnya aku belum ngitung ini hasilnya berapa. Ini kan harusnya hasilnya itu udah kelihatan gitu angka bulatnya. Cuma ya aku nggak ada kalkulator. Yaudah, kita hitung, kita bikin grafiknya aja langsung. Hitung medan listrik E di titik yang berjarak L sama dengan 6, pusat enggak. Gambar sketsa grafik hubungan antara E terhadap L dari L0 sampai L8. Oke. Berarti grafiknya itu ini kesini itu E, terus kesini itu medan listriknya. Nah, yaudah ini kita kasih angka aja. Ini 8, ini 0, 4 sini. 5, 6, 7, 3, 2, 1. Kalau kita ingat yang tadi, kita bikin kayak apa ya? Kesimpulan aja nih. Ini lumayan penting. Kalau L kapital lebih besar daripada L kapital, berarti dia itu tuh dipengaruhi, dia itu bakal makin lama makin mengecil dan dipengaruhi oleh 1 per L pangkat 2. Kalau L kapital lebih kecil daripada L kapital, maka eh, kan kalau rumusnya tuh tadi tuh ini ya. Nih. Yang berubah tuh kan yang ini nih. Berubah tuh yang ini. Yang ininya konstan. Jadi makin lama makin naik dan ya dia makin lama makin naik gitu. Berarti dia itu naikkan linear. Nah, dari sini udah kelihatan. Berarti kita tinggal cari aja. L itu kan sama dengan 4. Berarti kita bikin titik puncaknya itu di 4. Terus kalau ke kanan, dia bakal turun cepet. Set gini. Tapi kalau dari 0, dia naiknya lambat banget. Enggak sih, linear lah. Ya udahlah, bentuknya pokoknya begini aja. Nah, bentuknya gitu. Enggak sih, enggak sih. Ya, bentuknya gitu lah. Nah, gini. Tapi harusnya dari titik 4 ini ke 8 dia jatuhnya cepet.
Kalau dari sini ke sini tuh linear naiknya. Gitulah. Oke, langsung ke harusnya warna hitam ya, jangan warna merah. Ya udah. Langsung ke nomor ini ngapain dipindahin? Ini 2AB. Lah, salah nge-copy. Diketahui vektor. Apa sih? Salah nge-copy soal. Ya Allah. Yaudah aku tulis soalnya manual aja lah. Oke. Oh enggak itu. Benar ini benar soalnya nomor 3 ya. Sorry. Maaf banget. Yang nomor 3 cukup pendek sih kalau kataku mah dibanding nomor yang lain. Yang nomor 3. Warna itu mah. Ditebelin kayaknya enak nih. Nah, boleh. 3A. Di sini ketahui kalau Q itu 5 mu kulum di titik A dengan koordinat 0, 0, 0 di ruang hampa. Terus kita langsung ini aja. I itu kita hitung potensial listrik. Di P 340. Kalau bagian 2 kita hitung ada muatan uji. Muatan uji itu di 2 mu kolom di titik P. Nah, potensial listriknya berapa? Kalau yang 3 itu jika muatan uji dipindahkan ke titik Q pindah ke Q 680. Berapa? Berapa perubahan energi potensial berarti delta ini delta energi potensial dengan tanda tanya. Nah, kita kerjain satu dulu. Yang dicari itu kan apa? Potensial listrik di titik P 340. Berarti V sama dengan K Q dibagi L dengan P-nya itu 340. Langsung kita cari aja si L ini. L sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 tambah 0. Ini sebenarnya harusnya yang tahu nggak sih yang 3 dikurang 0, 4 dikurang 0, 0 dikurang 0. Salah tapi kan dibandinginnya sama yang ini, yang A ini. Jadi ya udahlah. Sama dengan AK 25, AK 25 sama dengan 5. Habis itu langsung bisa langsung ini. V sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 dibagi L, yaitu L-nya adalah 5. Berarti di sini hasilnya itu ini coret-coret
9 dikali 10 pangkat 3. Terus kita yang ini aja. 3 A 2. Yang kedua itu kita pakai muatan uji yaitu di 2 mu kolom. Ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6. Berarti ini pakai rumus yang ini. Sama dengan Q dikali V. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali 9 dikali 10 pangkat 3. 9 dikali 10 pangkat 3. Berarti hasilnya itu 18 dikali 10 ya gini. 1,8 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Nah, untuk yang 3A yang dicari itu kan delta ini. Kalau Q sama dengan 6, 8, 0 dipindah ke 6, 8, 0. Berarti kita pakai X aja lah buat nandain, buat ngebedain sama yang ini ya. Kita pakai X aja. Vx itu berarti K Q Q-nya masih sama sih. Q-nya masih sama, berarti dibagi X. Terus dengan Qx itu ada di 6, 8, 0. Kita cari Rx sama dengan tadi 6 kurang 0 pangkat 2, 8 kurang 0 pangkat 2, 0 kurang 0 pangkat 2. 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Langsung kita masukin 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10. Hasilnya mirip yang ini ya berarti. Iya, cuma ini bagi 10 berarti 4,5 dikali 10 pangkat 3. Nah, kan delta ini berarti kalau mau nyari delta energi potensial berarti harus sama dengan 2 dikali 10 berapa? 10 pangkat 5 dikali 4,5 kali 10 pangkat 3 sama dengan 9 dikali 9 dikali 10 pangkat 3. Ya 10 pangkat 3 ya. Udah, berarti kita akan cari deltanya. Delta EP. Berarti ini sama ini. 9 dikali 10 pangkat 3 min 3 ya, min 3. Ini dikurang 18 dikali 10 pangkat min 3. Ini disamainnya di 18 ya. Sama dengan min 9 dikali 10 pangkat min 3 Joule. Oke, kita langsung ke yang bagian nomor terakhir, bagian terakhir. B. Copy aja lah. Capek nge-scroll. Konduktor berbentuk bola besi pejal dengan jari-jari R sama dengan
5 cm dengan muatan total itu 6 mu kolom. Konduktor tersebut berada di ruang hampa. I. Tentukan potensial listrik. Potensial list permukaan terus 2 itu tentukan potensial listrik jarak R10. Potensial listrik R sama dengan 10 cm dari pusat bola. Terus yang 3 ini dengan jarak 2 cm. Terus yang keempat grafik dari 0 R sampai 15 cm. Nah, kita kerjain satu persatu. Mulai dari yang satu. Kalau di permukaan, kan yang cari itu apa? Potensial listrik. Berarti V sama dengan K, Q dibagi F. Ini itu berarti, langsung aja masukin ya. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q-nya berapa tadi? 6 dikali 10 pangkat 6 dibagi 5. Tapi 5 cm. 0,05. Berarti sama aja kayak 54 bukan 45. 54 0,05 10 pangkat 3. Ini bisa dikali 200 ya. Dikali 200 berarti jadi 108 10 pangkat 6. 1,08 dikali 10 pangkat 6. Oke, ini untuk V. V di permukaan bola. Nah, yang kedua, di luar bola. Di luar bola. Ya. Dengan jarak R sama dengan 10. Kalau kayak gini, berarti rumusnya jadi gini. K, Q, R. Sama dengan ini kakinya sama ya. Kayak berarti itu 54 dikali 10 pangkat 3. Ya dari yang ini. Dibagi R-nya di berapa? 10. Berarti 0,1. Berarti 5,4 dikali 10 pangkat 5. Nah, yang ketiga, L-nya sama dengan 2. 2M. 2 cm. Ini maksudnya ini C, ini juga cm. 2 cm. Nah, 2 cm ini berarti dia itu ada di dalam bola. Nah, kalau di dalam bola itu, untuk yang potensial listrik, dia itu bakal sama sampai permukaan. Jadi, secara teorinya itu, potensial listrik dalam permukaan bola bakal sama dimanapun pokoknya dalam bola itu. Kalau keluar, dia bakal makin kecil. Soalnya, ya makin kecil aja nih. Bisa kayak L-nya tuh diganti jadi 1000 meter, ya kan jadi kecil banget ini. Jadi makin lama makin kecil, semakin keluar. Tapi kalau di dalam atau sampai di permukaan, dia bakal sama. Kita langsung aja ke yang 4. Berarti grafiknya gimana? Grafiknya ini potensial listrik, terus ini L-nya. Terus kita bikin titik 0, 15. Titik pentingnya apa? Titik pentingnya itu adalah R. Dan R itu kebetulan di sini adalah 5. 5 ya? Beda deh agak di sini 5.
Karena bakal sama dari pusat sampai luar permukaan, berarti dia bakal konstan. Tapi sampai 15, dia makin lama makin turun. Ini hasilnya. Mungkin sekian dari aku. Semoga UTS lancar. Terima kasih.